Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 23 September 2024 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe kalau belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain supaya tahu ini ke depannya XAUUSD bakal bagaimana. Alright. Nah, sebelum itu ya kemarin nggak ada news sama sekali. Untuk hari ini kita ada news dari segi flash manufacturing dan flash services PMI. Ini kemarin kan suku bunganya baru dipotong ya. Suku bunga baru dipotong. Saya rasa untuk dampak daripada flash manufacturing dan flash services PMI seharusnya belum terlalu berdampak ya. Karena kan suku bunga bank dipotong, seharusnya ada dampaknya, cuman tidak langsung berdampak, hanya saja berdampaknya itu ada delaynya, mungkin sebulan kemudian baru saya positif bisa melihat manufaktur dan services itu naik. Tapi untuk nanti malam diperkirakan di sini dari segi manufaktur PMI naik sedikit dari 47,9 ke 48, kemudian dari segi services dari 55,7 ke 55,3. Dari segi services diperkirakan akan turun sedikit, dan dari segi manufacturing akan naik sedikit. Tapi dari segi manufaktur ini masih di bawah 50, services masih di atas 50. Jadi ini tidak akan terlalu berdampak apapun ya. Jadi saya rasa untuk lebih berdampak gara-gara suku bunga bank turun Amerikanya itu lebih dilihat nanti di bulan Oktober pada saat berita manufaktur dan juga services PMI keluar lagi, baru itu akan berdampak ketika suku bunga turun. Karena kan suku bunga di The Fed sekarang kan di angka 5%. Jadi otomatis untuk di sini saya tidak akan terlalu gimana-gimana. Jadi manufakturnya akan tetap keluar di bawah 50, services akan masih keluar di atas 50. Itu sih. Ya, kalian tinggal lihat aja nanti bagaimana yang merah dan juga yang hijau ataupun hitam. Kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Tidak akan terlalu bagaimana sih untuk nanti malam. Oke, kita ke analisa teknikal dulu ya. Jadi ini adalah minggu awal, di minggu terakhir lebih tepatnya ya bisa saya katakan di bulan September. Karena tanggal 27 itu kan sudah penutupan weekly. Jadi otomatis kita akan melihat September kayaknya sih bakal benar-benar bullish sih. Jadi kemarin seperti yang saya katakan juga, ketika kalian ingin ambil posisi, better nge-buy nanti di 2576 di sini, atau misalnya ketika dia break retest 2600 kalian baru nge-buy, atau di sini ya kan ketika dia break sideways break itu lebih bisa juga nge-buy. Tapi permasalahannya kemarin itu marketnya tidak demikian ya. Market ketika dia break 2600 retrace sedikit sekali ya, ini nyaris banget ya. Jujur kemarin juga saya itu maunya nge-buy. Ya. Saya itu maunya nge-buy di 2600, atau yang paling ekstrim adalah saya mau nge-buy di sini. Di harga 2594 atau enggak di sampai 2592 atau di 2595. Ya, sekitaran sini. Ya, ceritanya dia mau nge-buy di sini soalnya. Ya, ketika dia turun di sini sampai 2602 sudah naik. Ketika dia turun lagi sekali, ini sebenarnya saya ngarepin itu harga turun sampai 2600 ya nggak nyampe. Jadi apa mau dikata ya udah sih. Ya kalau dilihat kemarin memang ini bisa dikatakan sebagai struktur demandnya ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya kemarin di M15 ya kayaknya ya. Oh nggak, di M30 sih. Di M30 di sini struktur area demandnya. Dan ini karena demandnya sudah dalam sekali ya kan, makanya saya nggak nge-buy di sini kemarin. Memang ini potensi bisa nge-buy, hanya saja kalau dilihat ini kan turunnya sudah tajam ya, turunnya dalam sekali. Saya nggak prefer buat nge-buy di sini, makanya saya prefer ngetes 2600 atau nggak ngetes 2595 atau nggak turun sekalian 2592, itu saya better buat nge-buy. Tapi ya karena ini turun sudah habis demandnya, kemudian ada bullish engulfing juga. Saya sedikit worry untuk ngambil buy kemarin jujur ya. Sedikit worry buat nge-buy karena ya sekali lagi saya better retest 2600 baru saya nge-buy. Ya udah, karena saya sedikit worry, karena saya ragu-ragu buat nge-buy, ya udah saya nggak nge-buy walaupun marketnya ini beneran naik ke atas. Ya, jadi ya udah sih nggak masalah juga. Oke, sekarang hari Senin. Ya, santai aja hari Senin. Cuma ada news nanti malam. Ini newsnya jam 9.45 WITA, berarti jam 8.45 WIB ya. Oke, sekarang bagaimana? Kita lihat dari segi monthly ya.
Ini monthly sudah tidak ada obat ya. Dalam artian kita punya waktu lagi 7 hari 20 jam per jam sekarang. Kalau ini memang mau bearish, ini perlu keajaiban luar biasa karena ini turunnya perlu 1203 pip. Ini yang saya bilang turunnya itu perlu keajaiban luar biasa. Ya. Kemarin sih di Discordnya sudah saya kasih bayangan ya. Kedepannya itu market XAUUSD bakal gimana, tapi itu hanya sekedar ya pemikiran sekilas aja ya, sekilas pemikiran aja. Karena kalau dilihat ini kan katanya digadang-gadang kan September itu bearish ya. Tapi karena kalau dilihat ini Septembernya masih bullish, dan kemarin di Discord juga sudah saya infokan untuk prediksinya kapan bearish dan kapan bullish terus sampai 2025 gitu kan. Itu hanya prediksi aja ya. Prediksi dalam artian sampai akhir tahun 2024 bahkan sampai awal Januari 2025. Kemudian untuk angka all time high-nya itu ya kalian semua sudah tahu, angka all time high yang sudah saya share berulang kali ya. Itu di angka 26. Jadi kalau saya kan sempat ada komen juga di di salah satu videonya Astronaci ya, yang Pak Gema itu ngasih tahu all time high di angka berapa. Itu memang saya juga setuju di angka 2676, 2675 gitu kan, saya lupa. Kemudian limitnya sampai 2700 dan ekstrim sampai 3000. Ya, jadi kalau ada yang ingat awal pertengahan tahun kalau nggak salah ya, kuartal kedua, kalau kalian ada yang setia nonton analisa saya setiap hari kan di pertengahan kuartal kedua kalau nggak salah ya, atau nggak awal kuartal kedua, pada saat market itu nyampe 2400 kalau nggak salah ya, ini kayaknya sih Maret kayaknya ya, Maret kalau nggak salah, Maret atau April itu saya kan ada katakan untuk next target itu adalah di sekitaran 2700 limitnya, atau sampai maksimal sampai 3000. Nah karena ini memang kalau 3000 ya, kalau sampai 2700 itu berarti memerlukan hanya kenaikan lagi dikit banget ini ya. Aduh, lagi bener dikit banget. Cuma perlu lagi 800 pip ya. 800 pip ke atas. Sedangkan kalau perlu target saya sampai 3000. Ingat ya, 3000 itu adalah target saya untuk ekstrim. Ekstrim itu sampai 3000 itu perlu lagi 3700 ya, 3800 pip. Mengingat ini sisa waktu monthly adalah lagi sekarang bulan apa, September, Oktober, November, Desember ya, sisa lagi 3 bulan. Apakah 3000 pip itu akan terjadi? Jujur sih rada berat ya. Mungkin 2700 lewat ya, mungkin 2700 lewat sampai akhir tahun. Mungkin angkanya adalah sekitaran 2800 mungkin ya. Tapi untuk angkanya setelah 2700 belum saya hitung. Intinya adalah limitnya 2700 untuk saat ini, sedangkan ekstrim sampai angka 3000. Ya, itu memang sih tinggi banget. Ya. Ini monthly kita sudah, makanya saya bilang kemarin kan di monthly itu kalau bisa market itu turun sampai setengah, ngambil setengah candle atau enggak sampai retest 2450 flip bullish ya udah. Ini kita benar-benar sudah bullish banget. Dan kemudian dari segi weekly sekarang ya, weekly kemarin itu marketnya benar-benar nggak mau retest ini loh ya. Ini retest 2531,59 juga enggak. Kemudian masuk ke area zona demandnya juga enggak ya kan. Jadi kalau dilihat dari segi weekly ini candlenya masih strong banget naiknya ya. Ini bisa dikatakan salah satu kejadian yang jarang banget terjadi, yang dimana ini rally base rally-nya itu terjadi pada saat marketnya uptrend. Jadi kalau kalian lihat selama beberapa tahun ke belakang jarang banget ada yang namanya rally base rally berkali-kali ya. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya rally base rally berkali-kali ya. Mungkin nggak kelihatan dari segi weekly, tapi kalau dari segi monthly, oke, kayaknya saya pakai ya demand lah ya. Ini kalau kalian lihat ya, sebenarnya kan dari sini rally-nya. Ini rally-nya ya. Kalau sini kan harganya kan turun ya. Ini kan harganya sudah lari di sini. Rally, base, rally, ini base besar, kemudian mulai rally lagi, kemudian mulai base lagi, rally lagi, base lagi, sekarang rally lagi. Ini jarang banget nih kejadian yang dimana ada rally base, rally base, rally base, rally base, rally terus marketnya lari ke atas. Makanya saya bilang kemarin tuh
Ini masih positif bullish banget sih. Ini masih positif bullish banget. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini ada yang beranggapan di sini adalah fair value gap-nya. Ya, nggak masalah sih ya. Jadi kalau kalian anggap ini sebagai fair value gap di weekly, ya nggak masalah juga, karena kalau dilihat ini juga sebagai resisten juga ya kan. Nih, resistennya fair value gap di sini. Kemudian di sini juga ada satu area demand-nya. Makanya saya lebih prefer market itu retrace dulu baru saya nge-buy. Selama marketnya nggak retrace, saya rasa nggak cukup untuk bisa nge-buy. Gitu. Oke, jadi otomatis dari segi weekly di sini ekor bawahnya sudah mantap, makanya ditutup bullish, market juga ditutup bullish di atas 2585, market juga ditutup bullish di atas 2600. Jadi otomatis kita itu bullish banget. Hanya saja sekarang bagaimana untuk ekornya pada minggu ini? Ya kan, jadi kalau dilihat penutupan minggu lalu kemarin itu menciptakan ekor kecil yang hanya sebesar 45 pip aja ya. Ini kalau kalian lihat ini kan cuma kecil banget. Ya ini tuh kalian lihat ya, hanya 45 pip aja ataupun 457 poin. Apakah 457 poin itu cukup untuk market bisa lanjut naik lagi? Saya rasa enggak ya. Karena ini bisa dikatakan ekor bawahnya sudah sesuai untuk market bullish ya. Dan body besar sudah menandakan bullish, hanya saja ekor atasnya ini terlalu kecil. Jadi kalau ada ekor atas terlalu kecil, contohnya adalah kejadian di minggu lalu. Ini kan di minggu lalu itu marketnya kecil banget, itu hanya 54 pip. Makanya marketnya itu turun dulu baru lanjut naik. Nah, sama halnya dengan kejadian di minggu lalu sekarang. Ini minggu lalu hanya 45 pip aja kecil. Kecuali marketnya itu kemarin menciptakan ekor yang cukup panjang sampai 2632 dan tutup di 2521. Nah, dengan keadaan marketnya ini punya ekor yang lumayan ya, sebanyak 100 pip ke atas. Ya, ini saya prefer kalian bisa langsung instant buy, ataupun market itu turun sedikit hanya ngambil sepertiga dari body candle minggu lalu bisa ngebuy. Tapi karena ini hanya sebesar 45 pip ke bawah ya, besar ekor atasnya, jadi saya rasa kemungkinan ini marketnya bisa mengambil setengah dari body candlenya ya. Jadi kalau dilihat setengah dari body candlenya, ini kan besar body candlenya adalah dari 2621 sampai 2580, ini 405 pip. Jadi kalau diambil 200 pipnya, 200 pip ya, 204 pip. Jadi kalau diambil 204 pip, maka kalian akan nemu ini pas banget ya, 204 pip. Nah, kalian bisa lihat 204 pipnya adalah di harga 2600. Jadi ini kalian sebut sebagai kebetulan juga serah ya kan. Ini makanya saya bilang kalau marketnya punya ekor atas kecil, potensialnya itu market bisa lebih baik, potensialnya besar itu market bisa turun dulu. Ya, tapi tidak serta merta turun ya. Karena ini kan masih hari Senin. Jadi belum bisa saya lihat untuk marketnya apakah benar mau turun dulu atau naik dulu. Ya, tapi intinya kalau marketnya mau buat all time high baru pada minggu ini, syaratnya adalah market itu kalau bisa retest 2600, yaitu mengambil setengah dari body candle pada minggu lalu, atau jika setengah juga tidak mau ya, maksudnya kan terkadang market kan tidak ya, sama kayak kemarin itu kan, ini kebetulan aja dia mengambil setengah dari body candlenya, ya walaupun saya menginginkan tuh retest all time high-nya sebelumnya ya kan. Tapi ya udah, karena market memang tidak menginginkan retest all time high-nya dan market sudah lari, it's okay. Jadi sama dengan halnya dengan sekarang kejadiannya. Jadi kalau misalnya marketnya ini apa namanya? Ntar ini kenapa tidak mau keluar dia nih? Bring to front. Nah, jadi kalau misalnya ini marketnya tidak mau turun setengah sampai 2600 dan hanya ngambil sepertiga. Sepertiga itu berarti di sekitaran 2610. Ya, sekitaran 2610 atau enggak sampai 2608, kemudian market reverse naik bullish, ya udah. Ya. Ini masih secara weekly loh ya, belum saya turunkan ke time frame yang kecil. Jadi untuk saat ini setengahnya adalah 2600 dan sepertiganya adalah di 2610. Kalau ngelewatin bagaimana? Kalau misalnya marketnya itu turun melewati 2580, kayaknya sih rada berat ya, jujur. Kemungkinannya adalah kalau dia itu bisa retest dari all time high di di 2 minggu yang lalu di harga 2585. Jadi kalau sampai dia turun melewati 2580, saya rasa rada berat ya.
Tapi possible pasti ada, kemungkinan pasti ada, tapi hanya kecil banget kemungkinannya ya. Sekalipun dia lewatin 2600, mungkin dia itu hanya untuk meretest all time high di minggu lalu sebelumnya, yaitu yang ada di harga 2585. Ya, jadi ketika marketnya itu turun sampai sini ya, kemudian marketnya itu meninggalkan jejak ekor panjang dan kemudian flip bullish, nah itu enak banget kalian ngebuy nanti ya. Jadi ada possibility ataupun ada kemungkinan kalau dia ngelewatin 2600, chance-nya adalah turun sampai 2585. Ini secara weekly. Ya. Jadi kalau dia ngelewatin 2585 sampai 2580 di sini, ya udah kemungkinan kita akan berusaha untuk mengejar ekor bawah panjang di sini. Dan dimana itu saya rasa bakal berat banget, jujur. Kalau dia ngelewatin 2600, pasti banyak akan ada tahanan di sini dan maksimal sampai 2585. Gitu ya. Dari segi weekly seperti itu. Terus saya pindahkan ke dari weekly ke daily sebentar. Tapi sebelum itu ya coba kita ambil satu trendline yang bisa saya ambil, ada nggak ya dari segi weekly ya. Yang bisa saya ambil trendline weekly. Ntar kalau diambil dari tahun 2002 ini sih udah. Wah ini ekstrim sih. Ini ekstrim ya, ini ekstrim banget, jadi nggak perlu. Kalau ngambil yang dari sini ke sini, kayak dari sini juga nggak masuk sih. Ntar ya, sini saya masih coba-coba dulu sebentar. Ini juga nggak ada trendline yang bagus. Yang ada nih trendline-nya adalah curam banget trendline-nya. Kalau dicari di sini nggak ada juga tuh ya. Ini kalau marketnya lagi sedikit gila ya kayak gini lah ya. Susah kita cari trendline yang bagus. Kalau dari sini enggak, kalau dari sini oke, sebentar. Kayak ini sih ya. Ini sih trendline yang possible market itu bisa bullish. Ini masih kemungkinan loh ya. Ini trendline-nya ini derajatnya sumpah ini mereng banget sih. Ini derajatnya berapa ini? 45 derajat, benar-benar sudut 45 derajat ya. Ini benar-benar wah, derajatnya mereng sekali ya. Memang trennya sedang kuat bullish naik, jadi otomatis kita intinya nge-buy terus. Tapi kalau dia nge-break trendline bagaimana? Tetap sih ya, walaupun dia sudah break trendline yang sebesar 45 derajat ini, tetap akan masih bisa bullish ya. Jadi kalau dihitung sekarang dengan menggunakan Fibonacci sebentar ya untuk mencari, ini harga sudah ngelewatin 200%. Kemudian kalau dicari dari sini ke sini, ini marketnya sudah sama-sama ngelewatin 200%, gila banget memang. Kemudian kalau dicari Fibonacci dari sini ke sini, sama-sama sudah nggak ada obat sih. Ini sudah ngelewatin 2,272, OTW sampai 2618. Ini udah extension, ini susah banget dicari ya. Jadi secara extension ini saya rasa sudah berat untuk market itu dihitung mau sampai mana. Jadi kalau dari sini, dari all time high yang tahun 2020 ya, sampai turun ke bawah, ini marketnya sudah ngelewatin 200% juga tuh. Semua marketnya ini sudah ngelewatin 200% Fibo. Maupun yang besar, yang kecil, yang terdekat, itu semua sudah ngelewatin 200% Fibo. Makanya kalau dia sampai teritori 2600 ini rada berat kita mengukur targetnya sampai mana sih. Oke, sekarang dari segi daily sekarang ya otomatis kita bisa punya yang namanya kemarin sih ya, kemarin sudah saya katakan dari segi daily ini marketnya sudah break daripada dailynya ya. Ini nih ya, ini marketnya cuma turun retest siprit aja, kemudian marketnya lanjut lari ke atas ya. Benar-benar gila banget marketnya kemarin di hari Jumat itu ya. Ya, jadi otomatis secara daily ya simple aja. Ini kita masih punya yang namanya demand. Ini kita masih punya yang namanya resisten ya kan. Resisten di sini dan di sini. Dan ini juga sebagai area resisten become supportnya, clear sekali. Ya.
Kemudian di atasnya kita juga punya yang ada di sini di harga 2558. Kemudian yang paling atas adalah di sini. Yang ini dan yang ini ya. Jadi ini adalah resistance become support selanjutnya. Kemudian di tengah-tengahnya ada di 2600 sampai 2594. Nah, jadi ini adalah salah satu range juga. Jadi yang kalau kalian bisa pakai ya. Nah, ini saya samain dulu deh. Nah, ya, jadi clear. Sebentar, ini lagi satu. Oke, jadi clear ya. Ini adalah support terdekatnya yaitu dari 2600 sampai 2594. Kemudian di bawah itu kita punya ada resistance become support yang valid yaitu di angka 2585 sampai 2582. Demand terdekat itu ada di 2596. 2569 sampai 2558 dan terjauhnya adalah sampai 2531 sampai 2524. Ini sih nggak ngotak sih kalau udah sampai sini. Ya, kayaknya sih rada berat. Jadi kalau berhubung dengan tadi di weekly ya. Jadi otomatis kalau dia turun ngelewatin 2580 maka otomatis dia mengejar demand 2569 2558. Itulah demand daily yang ada di sini. Ya, tapi sih kemungkinannya dia akan tertahan dulu di 2600, kemudian jika dia break ya, break dari resistance become supportnya di sini, all time high-nya, dia akan ketahan di resistance become support validnya di daily tadi di 2585 sampai 2582. Ya. Jadi seperti itu. Oke, yang penting ingat kita sekarang all time high yang baru adalah di 2625. Dan kalau dihitung menggunakan Fibonacci terdekat dengan swingnya sekarang, seharusnya sini marketnya sudah melewati, sudah kena 1618 seharusnya. Oh belum. Bentar, kalau dari sini udah lewat. Kalau dari sini, bentar ya. Ini sudah kena 1272, potensialnya market bisa naik 1618 yang ada di harga 2633. Ya, memang sih yang nanggung banget lagi dikit nih 2633. Oke, sekarang ke H4 dulu ya. Ke H4 kita nggak punya apapun di H4 di sini ya. Jadi kalau dilihat kalau kalian ada yang mau nge-sell ya sabar aja sih, better sih kalian nge-buy sih, jangan nge-sell juga ya. Secara H4 nih marketnya masih keras banget untuk bergerak naik, belum ada tanda-tanda bearish. Cuman kalau menurut saya dari H4 sekarang yang sudah running ya, dari H4 running sekarang ini sih, kalau ada market di bawah 2615 ya, kalau ada market di bawah 2615,5 kalian mau short sell saya rasa bisa, karena di sini kan punya ekor panjang nih di sini secara H4 ya. H4 kan ekornya panjang nih ya, ini ekornya panjang nih, jadi kemungkinan ketika dia break di bawah 2615 H4 bisa menguji ataupun bisa mengisi untuk ekor panjang di bawah di sini ya. Itu secara H4. Kalau kalian ingin nge-buy gimana ya, better kalau H4 close di atas 2625, nge-buy sampai 2633. Lewatin 2633 gimana? So far sih ya angka genap aja lah ya. Ini kan 2625 nih, angkanya kan bagus. Kemudian tambah lagi 50 pip ya. Sorry, bukan 50 pip sih. 250 pip ya. Kalian tambahin berarti sampai 2650 ya, sampai 2650. Dah ini. 2650 adalah target maksimal kalian. Jika ada yang mau nge-buy di atas 2625, di atas 2633. Itu. Kalau dilihat sih ini marketnya sudah overbought sih kayaknya ya. Perlu retrace sih seharusnya ya. Ini marketnya perlu retrace sih. Cuman retrace-nya belum kelihatan. Retrace-nya sampai mana? Ya kalau dari H4 ini kita bisa ukur menggunakan Fibonacci. Dari swing paling bawahnya di sini ya. Dari sini sampai, kalau ini titik 0 sekali lagi ya, titik 0 bisa berubah. Jadi harap diperhatikan, kalau ini adalah titik nolnya, jika 2625 adalah titik nolnya saat ini, maka kalian akan dapat 38,2 adalah 2595 ya. Kemudian 50% adalah 2585.
Jadi kalau dia secara weekly ini turunnya ngambil sampai 38,2%, yaitu sampai 2600 atau sampai 2595, ada pembalikan, kalian bisa nge-buy. Jadi kayaknya sih untuk market seperti ini, penurunan sih rasanya ya, jika memang titik nolnya itu di 2625, ya titik nol di 2625,7 gitu kan. Saya rasa penurunannya itu ekstrim hanya sampai 38,2. Turun sampai 50% di 2586 sih rada berat. Dan paling nggak enaknya adalah kalau market itu turun sampai 2596 doang. Ya, ini kan 2595 nih, ikut 2595,5 itu 38,2. Kalau naik sedikit aja dari 2596, ya beda cuma 50 poin, itu market bisa mengantisipasi itu dan market bisa langsung lari. Jadi hati-hati ya, intinya di 2600 sampai 2594 ini tadi adalah resisten become support yang ada di daily tadi. Jadi saran saya kalau mau nge-buy better di sini aja sih. Ya, ini 38,2 dan juga 2600. Kalau di 23,6-nya nanti deh coba ya. Ini kita belum tahu ini kan apakah titik nolnya sesuai atau belum. Ya. Kemudian dari segi H1, ya berarti H4 dan H1 sama ya. H4 tadi di 2615, H1 berarti juga sama di 2615,5. Kalau tadi mau nge-buy di harga berapa tadi ya? Kalau mau nge-buy di harga 2607 berarti itu adalah supportnya yang ada di H1 di sini. Karena ini support yang sudah berkali-kali disentuh ya. Jadi saya rasa ini marketnya rada bahaya kalau mau di buy di sini. Better di 2600 jujur. Ya, better di 2600 jujur. Tapi untuk supportnya di sini di H1 adalah di 2615 nih. Ini clear banget resistance become support. Kalau yang dicari lagi di 2606 ini rada berat. Kalau di M30 ini noise-nya lumayan ya. Ini noise-nya lumayan. Kalau di M30 ini bisa nggak dijadikan buy di sini? Oke, ini bisa nggak dijadikan buy di M30? Bisa aja ya, cuman saya lebih pribadi tetap nge-buy di 2600 sampai di 2594 atau enggak ekstrim sampai di 2587. Ya, sampai ekstrim di sini kalau mau. Tapi kalau misalnya market nggak mau turun sampai 2600, mungkin saya akan cari ketika marketnya ada wave lagi kayak begini ya. Wave itu maksudnya adalah ketika marketnya itu turun misalnya, ya di sini nggak ada konfirmasi, tapi marketnya ada ya pelan-pelan naik ini kan, mungkin saya akan nge-buy. Tapi kalau misalnya marketnya ini langsung turun dan naik, ya mantul dan turun mantul kemudian naik kencang, ya udah saya nggak nge-buy juga, ya itu. Tapi kalau kalian mau nge-buy di sekitar 2609 sampai 2602 ya. Atau enggak yang sebesar inilah ya. Yang sebesar ini dari 2609 sampai 2606 kalau ada yang mau nge-buy di area ini silahkan. Yang penting stop lossnya kalian taruh di bawah 2600 sih mau nggak mau. Kalau ditaruh di 2594 itu terlalu besar. Tapi kalau ditaruh di bawah 2601 itu sedikit nanggung. Cuman kalau kalian mau taruh di 2601 ya udah nggak masalah. Karena saya worry-nya adalah ketika dia turun sampai 2606, dia itu nge-retest 2600 tapi close-nya itu di 2607. Ya, jadi dia punya ekor itu di sini sampai bawah. Tapi close candle-nya di 2607. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kalian rada worry untuk nge-buy-nya itu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini, termasuk untuk jangka panjangnya ya. Karena jadi info sedikit untuk besok dan juga hari Rabu, saya mohon maaf dulu kalau tidak ada video untuk analisa harian. Jadi makanya saya kasih tahu untuk beberapa hal panjang tadi ya, dari support resistennya. Kemudian kalau ngelewatin 2633 ya udah bisa sampai 2650. Kemudian di bawah 2615 kalian bisa di 2605 ya, dan ke bawahnya seperti tadi. Kalau secara news hari ini kita ada manufacturing dan services PMI. Besok kita ada consumer confidence dan juga Richmond Manufacturing Index, dan di hari Rabu kita ada new home sales.
ya. Itu. Jadi mohon maaf dulu kalau besok dan juga hari Rabu ya, Selasa dan Rabu tidak ada video analisa harian. Jadi semoga analisa hari ini bisa mencakup sekalian market sampai di hari Rabu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD di hari Kamis. Bye-bye.